Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dakirin. Allahumma nawwir bil ilmi absarana wa absarahum wa atlik bihi alsinatana wa alsinatahum wa syrah bihi sudurana wa sudurakum wasta'amil bihi ajsadana wa ajsadakum bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Fasallillahum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma ya Fattah iftah alaina wa ala asatidatina wa ikhwatina wa abnaina bihikmatika wansyur alaina wa alaihim rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'dah. Hadaratil ulama wal habaib, seemol jaaki Allah seabtinah anak dimaki yang kita harapkan kilinah barokah bimbingan terdoa dari beliau-beliau, terkhusus keluarga besar pendiri dan pengasuh pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam Al-Ushmuni. Seabtinah tak bisa nyebut asma epon satu persatu. Moga-moga beliau keparengan jatah sihah wal afiyah dzakiran wa batinan lanjeng umur sebarokah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus Dewan Asatidz wal Ustadzat yang hari ini dengan wajah sumringah sebagai simbol bahagia dan bangganya hati melihat hasil dari jerih payah beliau-beliau. Mudah-mudahan al-ustadzat senantiasa dalam bingkai lindungan hidayah Allah, diberikan kelancaran untuk menjaga amanah sebere tape muljah Kak Dinto. Para wali santri dari semua tingkatan, seluruh santriwati khususnya yang sudah berselempang, sukses menunggu kalian. Tetap bahagia walaupun jodohnya masih entah ada di mana. Tetap menjaga haha hihi walaupun jodohnya masih menjadi misteri ilahi. Ada yang sudah punya pasangan?
Nah, yang tepuk tangan yang belum punya. Nah, tambah keras tepuk tangannya. Berarti menyusul jomblo-jomblo yang lain. Semoga Allah takdirkan dapat jodoh yang takwallah, sepenter ngaji, yang bisa jadi pemimpin. Tekak coba tak arapah. Ada tak terus lagi kan, amin tak terus lagi. Para wali santri, Anda dan semua yang hadir menjadi bagian penting demi mencapai lancar sukses kegiatan IARE Semangkin. Pagi ini menjadi sejarah yang istimewa yang menjadikan tempat ini menjadi lebih istimewa karena saya hadir di atas keyakinan kita berdiri semuanya adalah calon penghuni swargana Allah. Saya amin tak patesan tak berarti paling budi. Ada telat harusnya tadi aminnya. Yang aminnya semangat nanti ada di barisan paling depan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita tidak sendiri masuk surga, tetapi bersama orang-orang yang kita cinta. Amin. Akhwat, para santri, cinta itu suci, cinta itu istimewa, cinta itu bersih. Dari mana sumbernya? Dari Sang Ilahi Rabbi. Maka tugas dari Allah, tumbuhkan itu cinta, lanjutkan itu cinta dengan cara dan tempat yang sesuai dengan aturan main agama. Wali santri, terbayang kebanggaan panjenengan. Satu santri tadi mewakili santri yang lain yang tidak mendapatkan trofi, bukan tidak hebat, tapi pasti memiliki sisi talenta yang lain. Dan ingat, amanah Allah harus tetap dijaga. Mandir malar moga mampu memunculkan kreativitas di bidang kemampuan lain. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal hudur, alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika Allah sengasokani. Tadi pagi kondisi awan yang menjadi simbol akan turunnya hujan, tapi Allah Ta'ala jawab dengan Rahman Rahimnya. Matahari menjadi pengganti kebahagiaan yang hadir. Moga-moga sampai dekian simbol cahaya matahari menjadi motivasi terhadap seluruh anak santri. Amin ya Rabbal Alamin. Wali santri, ada 4 seempat kak dintoh ada diagi panjenengan epatekah hajat bi Allah Ta'ala andik nak foto solihin solihat. Dari seempat kak dintoh barangkali hanya sebagian kita angkat di dalam acara pagi hari ini. Ede buaki sarang ulama, orang tua yang manapun selagi normal akallah pasti menginginkan anaknya menjadi hebat, tidak hanya di dunia tapi namanya bisa terkenal di langitnya Allah. Amin. Kenapa seempat kak dintoh ede buagi sarang ulama sitong paberse ateh embu epak seberse ateh akan mengantarkan nak potonah paringin tarbukah cerdas tanpa ada beban apapun. Berse ateh mudah diucapkan, tetapi kita masuk di ruangnya ada kesulitan yang kita hadapi. Sederhana kalimat ini, panjenengan umbi sepotrana etetep eka dintoh tak usah le calian potrana oreng, asabab ada yang namanya ketentuan dari agama bahwa hukum sebab akibat itu akan terjadi. Yakin?
Tak usah lecalian putrana orang, la alem putrana tibi. Berseateh akan menjadi support terhadap anak-anak putra ben putre panjenengan. Bahkan ada kalimat yang sederhana, hindari hasud dan dengki. Katipun apa? Agar anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang tertata hati, pikiran dan akalnya. Sayang, zaman ke depan akan semakin menantang kalian. Di tahun 70-an cerita sesepuh kita, seorang anak gadis ekone en bekalah yang paling yang tak ende anapa todus maloh bentah tako setia semangken cek teka anak-anak todus pas embana ngoca cak jualan keluarga anggui gelengah selon jok cecer semila kingkok beri. Apakah zaman yang rusak? Tidak. Tapi yang mengisi zaman itu yang kemudian tidak mampu menumbuhkan cinta dalam kesucian yang sebenarnya. Akhwat para santri, dulu orang jatuh cinta, kata sesepuh kita, bagaimana menyampaikan rindunya? Sulit. Harus pergi ke pasar mencari kertas berwarna pink, disemprot parfum dengan aroma mawar. Mon semprot melatih bau mayit, mon semprot melatih cambur ke pocong kering mate, disemprot parfum yang namanya aroma mawar. Nyampai di kekasihnya seminggu atau 10 hari. Kalimatnya disusun indah. Sampai di situ ada, andaikan aku jadi kumbang, engkau jadi bunganya. Bergeser itu semua. Sekarang tidak laku. Kertas surat tidak laku, diganti dengan WA. WA hanya diisi dengan 2 kalimat saja. Ayang, tenang di sana. Doaku selalu menyertaimu. Betul? Yang bilang betul berarti pengalaman. Aja ustadznya sih ada bu pengalaman. Dulu anak kecil melihat ada pesawat terbang, mereka keluar ke halaman depan. Kajuk-juyun keluar kepi. Mbana secek ngocek iocol keluar kepi. Arapa beda kapan leh? Arapa ah? Jadi ya ustadznya nyaut kepi. Aduh ngakalangit sambil ngocak minta pesen nak kapal. Betul? Logikanya itu kapal tak nabur bese. Itu kapal bawa penumpang. Sekarang anak kecil, dewasa dan siapapun tidak kaget dengan pesawat yang lalu lalang. Betul? Sayang, dulu kata sesepuh kalau cerita mon nyongoa orang mandi ki ampunya son betoh. Iso son betoh sobluk balik tongko buru bisa nyongo orang man. Sekarang tak usah, tinggal pencet tombol. Mau cari yang paling bagus ataupun mau cari yang kotor, tinggal pencet tombolnya, tampil di layar ini. Betul? Maka wali santri panjenengan ngerem potranah lebih dari kebutuhan mereka, itu bukan tanda sayang, tapi itu adalah ujian bagi mereka. Tak usah melebih-lebihkan, sesuaikan dengan target kebutuhan yang mereka butuhkan, karena itu bukan bagian dari kebanggaan, tapi justru itu adalah ujian. Ada banyak yang memaknai cinta sampai salah letaknya. Saya bangga Al-Ushmuni bisa bertahan seperti ini. Seringkali saya ngisi kegiatan-kegiatan haflah al-imtihan, haflah al-ikhtibar. Anak-anaknya nari tampil di sini. Setelah nari lenggak-lenggok. Yang tarian itu gerakannya ternyata berseberangan dengan apa yang dilantunkan. Bahayakah itu? Bahaya.
Ada lagu yang digandrungi. Turi putih. Pernah dengar lagu ini akhwat? Pernah? Kalau diajak nyanyi bareng kira-kira bisa nyambung gak? Suaranya bisa diandalkan gak? Ustazah nak kepek enggak. Turi putih, turi putih. Kelanjutannya gimana? Ditandur neng kebon aku, ana celirit tiba nyemplong, mbok ira kembange apa, mbok ira kembange apa, mbok ira kembange apa. Lagu ini syarat dengan satu pesan mulia, kematian. Tapi sayang ada beberapa lembaga yang menjadikan lagu ini sebagai lagu yang asyik masuk, membawa cinta tidak pada tempatnya. Katari. Padahal cerita mayit, padahal cerita jenazah, yosong kebe ka kuburan, maatari. Al-Ushmudi mampu menjawab itu semuanya, bahwa setiap penampilan yang ditampilkan syarat dengan makna dan misi yang luar biasa. Berikan aplaus untuk Al-Ushmudi. Kalau tadi Neng Ewit menceritakan sekilas tentang Al-Ushmudi, saya tidak hanya 100% yakinnya, kalau bisa 1.000.000%. Kenapa? Kurikulum yang dipakai ujung dan endingnya adalah kurikulum Al-Quran. Ketika kurikulum Al-Quran yang dipakai, antunnah akan ditajamkan lisannya oleh Allah. Yakin akan ditajamkan pendengaran dan penglihatannya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Itu santri, dengan catatan umminya, emaknya, bundanya, mamanya bersih atena. Siap ibu? Siap. Yang kedua, seekerem kapotranah, seeyang guyagi kapotranah, seeka biaya potranah, selama mereka meminum ilmunya Allah di pesantren ini, yakinkan bebas dari yang subhat apalagi yang haram. Benarkah itu membawa dampak? Sangat benar. Satu waktu ada seorang nama yang sekarang abadi menjadi perawi hadis. Dia berpuasa setiap hari. Ketika sampai pada satu hari dia berpuasa lupa kalau dia tidak membawa bekal sayang. Sampailah dia mendengar azan maghrib berkumandang. Apa yang terjadi? Ya Allah, kok kelupain tak ngibesangoh sedangkan azan maghrib. Aku harus mencari untuk takjil. Apa yang terjadi? Dilalah dia menoleh di sebelah ada sungai. Yang di sungai itu ternyata ada terapung satu buah apel. Dia bilang, alhamdulillah, ini kiriman dari Allah. Bahagia dia punya. Diambil apel, digigitnya sampai separuh. Allah mengetuk hatinya. Astaghfirullahaladzim, apel ini milik siapa? Aku belum mendapatkan izinnya. Bersehatena. Dia mencari setiap hari siapa pemilik dari apel. Dia ingin meminta keridhoannya. Singkat cerita, ada di situ penjaga kebun apel. Assalamualaikum, salam. Abdi nangeke apel neka-neka kedua ajunan. Engki Ustaz, halalkan ya, saya gigit separuhnya. Yang menjaga kebun bilang, kalau saya halal, tapi kebun ini milik sesaudara. Saudara saya yang 2 jauh, situng bedenengi Jakarta, muka tuku. Tedung ya terseberes. Bila mulai ngakui mobil anyar, toro nyewa. Along gelong tak temu kenana. Torok nangi Jakarta, tedung ya tasaber. Kok tahu, Mbak Nani kok tahu? Dengar curhatan dari mereka.
Yang satu lagi saudara saya lebih jauh. Yang ustadz ini bilang saya harus mencari siapa pemilik dari apel ini. Allah ketuk hatinya. Bersihkan kamu kata Allah. Dicarilah. Tinggal terakhir yang paling jauh. Yang paling jauh bilang, ada apa ustadz? Saya datang ke sini untuk minta dihalalkan apel. Saya berbuka puasa, apel ini saya gigit tanpa minta izin. Yang punya apel bilang, saya halalkan apel itu untuk Anda, tapi dengan satu syarat. Kenapa syarat tekadin to Abah? Anda harus menikahi anak saya. Sila oleh apel oleh paraben. Bagaimana? Dia bilang, siapa takut? Oke, deal kata Ustadz. Setuju Ustadz? Setuju. Tapi Ustadz harap tahu. Kenapa Abah? Ananku leh buih. Aduh jangan. Ananku leh kopok. Ananku leh buta. Anak saya lumpuh tidak bisa jalan. Anak saya tinggal di dalam sumur. Gimana? Mau lanjut? Dan si Ustadz mata abele gele. Saking abele gele engkau kan ki istihara gelu. Tapi serenalai tonton bi Allah dia bilang saya siap Abah. Oke, besok langsung diakad. Si Ustadz mikir ya Allah kok abini ring buta, kopok, tani ngajalan, buih. Dia tidak bisa membayangkan itu. Dia hanya berpasrah kepada Allah. Terjadilah akdun nikah. Tiba-tiba sang Abah bilang, Ustadz, kau ke sana nak. Terus lurus di sana ada kamar. Baik Abah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang perempuan dengan suara lembut berkata, Assalamualaikum Kak. Abdinah bedeka dinto. Abdinah bade Kak Dinto ngereng ajunan menebi kesokan masuk aka kamar Kak Dinto. Lesrena lai juga mana Allah ngejit Ustad. Enjak tak ada pak muka labeng akan ceng. Ngejit Ustad Kak Dinto sambil berkata Astaghfirullahaladzim. Abah, ada apa? Abdinah salah kamar Abah. Abdinah salah kamar. Kok bilang salah kamar? Ternyata tadi ada suara seorang perempuan lembut sekali. Saya nyurni Abah, ngintip maksudnya. Perempuannya cantik Abah, dia tidak buta, dia tidak tuli. Dia duduk di atas permadani yang indah. Sang Abah tersenyum sambil berkata, Ustadz menantuku, saya bilang anak saya bisu karena saya selalu menyaksikan yang menjadi hiasan bibirnya hanyalah Al-Quran. Dia tidak pernah berbincang soal keburukan. Dia tidak pernah ghibah, apalagi dia namimah dan berfitnah. Saya bilang dia buta, saya bilang dia tuli karena dia tidak pernah mendengar ocehan, bisikan. Dia tidak pernah mendengar nyinyiran. Dan saya bilang dia itu lumpuh karena dia tidak pernah menggunakan kakinya keluar rumah kecuali untuk mencari ilmunya Allah. Dan si Ustadz, aduh kalangkong wah, sila beri apel. Terjadilah pernikahan, singkat cerita Habil punya anak. Anaknya 5 tahun dikirim ke pesantren. Lihifdzil Quran, untuk menghafal Al-Quran. 6 bulan di pesantren. Anaknya sudah bisa menghafal 15 juz. Gurunya kewalahan, kiai juga kewalahan. Ada apa dengan anak ini? Kenapa anak ini hebat? Dicarilah sang Abah untuk etika nih ke dalam. Nangis. Beda pun apa Kak Dintu kiai abdi nama etikanin. Ala kocang kolang pun apa abdi anak kiai. Punten senikah Ustad. Bekta peleman potra. Nah sampian putrana nikah luar biasa. 6 bulan saya didik putra panjenengan, 15 juz dia hafalkan. Nangis yang Ustadz tadi. Kiai ada bu, sampian mak ular, mata perak. Ada bu, kiai. Abdi nandi salah kanak-kanak kadinto. Napa salah sampian? Abdi nah ngakan apel separoh tanpa izin dari yang punya.
andaikan abdinah ngeke apel kalaban idin si Andi, mungkin anak ini sudah bisa menghafal 30 juz. Di bagian tat ustad nyare apel. Nyari apel lepeng kiri songai pola mi pataberen reng butah reng buih reng lumpuh tak dengar jalan bila congok butaungku. Ada asli buta le aduh tak payah ceritanya nani tak sesuai indah ibu setuju seikire magi se yang kuyaki se regi kapotrana tigel teka sederhana tetapi itu menjamin kebersihan kehalalannya, mereka terhantarkan menjadi generasi qurratu a'yun insya Allah. Akhwat hati-hati debunah neng ewit gela Anda ditunggu masyarakat. Kompleksitas persoalan di luar akan Anda hadapi. Jangan mundur. Imshi fi tariqillah. Nanti akan bertemu dengan yang suka dan yang menentang Anda. Tidak usah mundur karena segala sesuatu baik dan buruk pasti ada yang senang dan pasti ada yang tidak suka. Ibu wali santri jauhi dengki karena dengki akan membuat kita sengsara, tidak bisa menikmati nyamannya kehidupan. Anak-anak Anda ibaratkan pohon jati yang sedang ditanam. Kalau nanam pohon jatinya dengan hati dan kasih sayang akan tumbuh lurus dia. Siram dengan kalimat tauhid, dengan ilmu fikih, bantuan para ibu nyai sareng bapak kiai, dewan asatid dan ustadzat. Jangan lupa adab tata krama sebagai pupuknya. Akhwat, hati-hati, al-adab fauqul ilm. Silahkan kitab Anda berpuluh-puluh lemari, tapi masyarakat tetap menilai Anda pertama dari akhlak dan tata krama. Dengarkan setiap ada orang yang berbicara. Jangan memotong pembicaraannya seakan-akan Anda lebih tahu dan lebih pinter dari yang berbicara. Dengarkan dulu sampai selesai. Kalaupun ada yang perlu diluruskan nanti setelah Anda mendapatkan izin. Nanti sampai di rumah debuna neng ewit hati-hati. Debuna ring sepokona jak buang kakabi karena tidak seluruhnya itu tidak sesuai dengan agama. Mon ring sepokona adebu sarena ponakanna para adzan maurib benar, kancing lah bengah benar. Kenapa? Ada di satu kisah setiap hampir adzan maurib 99 iblis dan syaitan mengintip setiap rumah untuk masuk ke dalam rumah itu. Kalau ditutup dengan bacaan Al-Quran, selamat keluarga. Kata Neng tadi, bahagianya bersama-sama. Nomor 2, parsek sayang. Parsek tidak perlu mewah. Sepenting resek. Faham resek? Iya. Hatta baju yang kita gantung di kamar kita untuk dipakai nanti sore dan besok titip kepada Allah. Oleh tak gelenduti setan. Ada orang pakai bajunya mahal, tapi salipan dengan wajahnya. Tapi ada yang bajunya sederhana, setiap orang melihatnya menjadi tenang hati dan kalbunya. Titip kepada Allah, ya Rabbi Maulana, baju ini masih mau dipakai besok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak gelentongin setan. Debu naring sepokona, tidak semuanya harus kita singkirkan. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, jilbabnya digantung, dibacain Bismillah. Diingat ya, ini sederhana ya. Tapi kalau diingat insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Cuman jangan terlalu lebay sayang. Nanti jilbabnya digantung sama bajunya, kamu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benikun iblis si buruna. Teka emaan benepaan buru kebi. Esang kubane rok toro ebebena bungkan napao. Woy gentong jilbab. Bismillahirrahmanirrahim. Saroma buru kepina. Harapar mulai dari ponduk mak kasabet. Tapi moncet la rok delem sila sepit rendana kari separoh.
Lah tadek karet cebu, teka baca ayat kursi setan ngotaah. Lah jaang kui pole. Jek larong delem karet je tadek kipak gune pakai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan setan tak entarah. Ngotak. Ayuhal kudur, sederhana ilmu naring sepo. Sengakna jangan membiarkan makanan dan minuman terbuka. Al-Ushmuni memberikan contoh. Walaupun segelas air putih, pakai tutup. Arapa oleh tak cobain setan. Itu kan ring sepokona ya. Tapi agama membahas itu. Beras di rumahnya kodungin. Kodungin jak padelai. Ada orang yang dia makan enak, tapi ibadahnya tidak berimbang. Kenapa? Beras saya kemin setan. Tutup itu beras. Jangan biarkan ada makanan minuman dalam kondisi terbuka. Kalau kalian menyajikan gelas, ada tempat untuk berpegang di sini, ada telinganya, posisikan di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Sebagai simbol memudahkan setiap orang yang bertamu ke rumah kita. Andaikan ada yang bercurhat kepada kalian, berikan mereka jawaban yang meringankan, bukan semakin memberatkan dan membebani pikirannya. Selamat berjuang. Anda sudah dinanti oleh masyarakat dengan warna budaya kebiasaan yang beragam dan berbeda-beda. Yakin Al-Ushmuni akan menghantarkan para santriwati yang siap menjadi mujahidah di rumah dan tempat lingkungan masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh para santriwati. Akhirnya kuatkan para ibu nyai, para kiai, neng untuk semakin bisa menjalankan amanah. Yon sepora berek, tuti pengasuh kak dinto berek. Kadang tepak nih kana, lopot nih kana. Bagus nih kana, kelero nih kana. Tapi kemudian beliau-beliau bersayapkan Al-Quran yang menjadi kurikulum istimewa sama ketika Mbah Yai Maimun Zubair mengatakan anak-anak kalau ingin terlahir menjadi pejuang yang istimewa jangan pernah lepaskan Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kurikulum ini tetap mampu ditumbuh suburkan. Kalaupun kalian masa liburan yang cukup panjang, tapi kalian akan mampu menjalankannya. Tidak hanya takut kepada Neng dan Bunyai, tidak hanya takut kepada Bapak Kiai, tapi untuk mempersembahkan kebanggaan kepada orang tua untuk merebut mahkota di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Singkat, sederhana, tapi berharap ada manfaat dan barokah. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Astaghfirullah li walakum anyona sporah atas teja kacang kolangan ucap dan sikap. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya 'azimas sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya katsiral jud ya wasi'al 'ata. صل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة إنا نسألك السلامة ونسألك الهداية ونسألك الشفاعة ونسألك البركة.
اللهم يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا تقبل دعاءنا بشفاعة رسول الله وبشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.